Saudara sekalian, sekarang kita sudah masuk ke bulan Rajab ya. Cepat banget udah, alhamdulillah kita masih bulan Rajab. Sebentar lagi berarti pintu gerbang masuk ke bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini maksudnya 4 bulan suci yang mulia. Diantaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di berentet 3. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Nah sekarang Rajab ada 4. Dia misah sendiri gitu. Jadi misah. Yang 3 berentet, yang 1 misah. Rajab ini bulan keberapa ya? 7 ya. Orang kita biasa Masehi ya. Kita biasa Masehi jadi pas itu lupa gitu. Bulan ke-7. Rajab itu terdiri dari 3 huruf antara ro, jim, dan ba. Kemarin waktu kita ngaji dibahas gitu ya. Bahas di sana waktu sama guru kita Ustadz Ahmad Khan di Telkom ya, Kurang Telkom. Alhamdulillah kita bisa sempat, mudah-mudahan kita bisa ngaji juga bareng-bareng gitu. Ro, jim, dan ba. Ro-nya itu adalah rahmatullah, artinya rahmat Allah. Jimnya itu memberi isyarat jaramil abdi, artinya itu adalah dosa hamba. Ba-nya birullah. Ro, jim, ba. Jadi jadikan dosa-dosa dan kesalahan kita itu di antara rahmat dan kebaikan Allah. Makanya dikenal di bulan Rajab ini kan Syahrul Rajab Syahrullah. Syahrul Sya'ban Syahri. Wa Syahrul Ramadan Syahrul Ummati. Rajab bulannya Allah. Sya'ban bulannya baginda Nabi. Ramadan bulan umatnya, kita gitu maksudnya. Makanya dikenal bulan Rajab itu bulan beristighfar. Ibaratnya istighfar dulu nih, nanem dah bahasanya, kita istighfar dulu. Di bulan Sya'ban nyiramin. Di bulan Ramadan manen, begitu. Lah bagaimana kita manen, nanam gua kagak gitu. Iya pengen manen aja benar. Nanam gua kagak gitu. Makanya kita nanam nih. Nanamnya itu ibaratnya kita sekarang banyak-banyak beristighfar. Minta mohon ampun kepada Allah karena tidak ada manusia yang lepas dari dosa kecuali baginda Rasul. Baginda Rasul dosa yang lama diampuni, dosa yang akan datang yang pun nggak punya dosa beliau. Kayaknya kalau macam-macam ngomong-ngomong tentang baginda Rasul pasti kualat lah, kualat. Jangan baginda Rasul, sama yang para wali juga pasti kualat begitu. Nah di bulan Rajab ini kita disunahkan ada beberapa amalan. Di antaranya amalan-amalan itu adalah pertama kita biasanya baca Rabbil Fili warhamni watub alayya. Ya Allah ampunilah. Ya Allah ampunilah saya, sayangi saya, serta terimalah tobat saya. Itu 70 kali.
pagi sama sore sebelum zikiran gitu. Misalnya subuh nih, ntar subuh nih besok langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung gitu digeber. Robbi pilih warhamni itu balai ya Robbi pilih cepet itu mah nggak sampai gue 5 menit. Habisnya Robbi pilih warhamni itu balai gitu 70 baru setelah itu zikiran. Terus sorenya biasanya di habis maghrib atau biasanya isya itu habis isya 70. Itu yang pertama tuh Robbi pilih warhamni itu balai. Dan baginda Rasul juga beliau itu Nabi Muhammad SAW itu membiasakan doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai situ ya. Kemarin ada pertanyaan itu. Nah, tadi orang kita jadi resep itu ngaji. Jadi redaksinya gimana? Redaksi awalnya sampai situ. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus ada yang nambahin tadi tuh, cakep tuh. Ikfir lana dunu. Ada yang juga nambahin lagi wa hasil ma qasidana, enggak apa-apa gitu. Itu yang protes banyak enggak hafal gitu. Kan biasa gitu. Ya bagus kan enak gitu. Allahumma fil lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan ighfir lana dunubana. Kok tambahin wa hasil ma qasidana gitu. Bagus. Atau enggak misal istighfar selain astagfirullahaladzim, ada juga yang sebut sayyidul istighfar. Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa watika wa astata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu biasanya ada tuh di buku Yasin yang dikasih-kasih tuh. Ada itu di pojokan. Bacainnya sambil baca begitu. Kalau enggak hafal enggak apa-apa. Kalau enggak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada lagi amalan yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi sebelum itu biasanya disunahkan untuk berpuasa. Puasa di bulan Rajab. Itu yang paling bagus begitu puasa. Kata Mbah Mun, beliau membiasakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Baru udah lewat ya. Sekarang masuk tanggal 13 ya. 13. Kalau kita hitungan hari Senin ya, misalnya gitu. 1 sampai 10. Kalau enggak kuat 1 atau 10. Enggak kuat juga 10. Kata beliau, kenapa 10? Karena 10 itu pindahnya cahaya baginda Rasul itu dari sulbi Said Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu pindah ke ibunda Siti Aminah tanggal 10. Makanya disunahkan puasa tanggal 10. Kak, saya udah kelewat. Nah, besok itu masih ada di bulan Rajab 1. Bagus gitu. Kenapa? Karena di surga itu ada namanya yang disebut tadi tuh guru kita Al-Mukarram Pamanda Pak Ustadz Mamin Mahmudin, orang tua dari Ustadz Irfan di khotib, beliau menyampaikan di surga nanti tuh ada yang disebut bengawan atau disebut sungai Rajab, yang manisnya lebih daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu, dinginnya lebih daripada salju atau es. Barang siapa yang meminum air tersebut seteguk aja tidak akan haus selamanya. Begitu. Bagaimana biar kita bisa nyicipin puasa di bulan Rajab. Mudah-mudahan dikasih kekuatan kita puasa. Gitu, puasa aja. Kadang-kadang lupa mulu emang puasa ya. Kalau puasa sunnah itu enaknya kadang-kadang sering lupa. Iya kalau puasa sunnah mah. Kalau puasa wajib kagak lupa. Misal puasa sunnah nih. Karena teman-teman kagak banyak yang puasa, misal ngajakin misal ngopi kita gitu kan. Astagfirullah.
lupa puasa, lanjutin itu puasanya. Saya pernah gitu puasa, diajakin olahraga, saya mulai capek, makan itu, makan ya, udah sepiring, bener ini udah sepiring, bukan sengaja itu, kandor sengaja itu mau pura-pura lu, bukan bener asli ini mah, lupa. Sayangnya minumnya sebentar, astagfirullahaladzim gitu. Bagus kagak makan sambal, coba kalau makan sambal, wah ngelak-ngelak di sini kan. Lupa, emang kalau puasa sunnah gampang lupa gitu. Itu lanjutin, jangan berhenti, karena itu kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Kalau ngarep-ngarep lupa mah kagak bakal lupa, coba dah. Kapan lupa kagak bakal bisa itu. Itu puasa. Nah, ada juga amalan yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 selain tadi Rabbik fili warhamni wa tub alayya, ditambahkan subhanallahil hayyul qayyum 100. Kak udah lewat tuh mah. Nah, sekarang masuk ke 11 sampai 20. Apa amalannya selain Rabbik fili warhamni wa tub alayya sama Allahumma barik lana sama istighfar? Subhanallahi ahadus somad, subhanallahi ahadus somad, subhanallahi ahadus somad. Lo kagak hafal itu mah subhanallahi ahadus somad 100 sehari semalam itu mah, bukan setiap itu, sehari semalam. Lupa Kak pagi, sore, siang, lupa sore, lupa lagi malam mau tidur dah, lupa juga mau udah lupa itu mah berarti. Nah, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 itu subhanallahir raufur rahim. Subhanallahir raufur rahim. Nah, ada lagi akhir dari Jumat bulan Rajab itu doa antara dua khutbah. Selain baca tadi itu yang guru mulia membiasakannya, guru mulia mengajarkan kita itu duduk di antara dua khutbah itu kan doa paling mustajab. Selain baca Sayyidul Istighfar, ini amalannya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu di akhir bulan Rajab di hari Jumat akhir gitu. Nah, makanya mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberi keberkahan. Karena doanya tadi itu yang tadi Irfan minta Allahumma barik lana kan gitu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Ya Allah berilah keberkahan. Kan kita mau minta berkah kan ya, pengen ya. Keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan perkenankanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan. Gitu, biar panjang umur maksudnya. Kalau bulan Ramadan ketemu kan enak gitu. Tapi jangan asal kalau ketemu bulan Ramadan, ada yang orang kagak seneng bulan Ramadan. Kita puasa lagi baik, puasa lagi baik. Iya kan? Ya puasa lagi baik. Kadang-kadang jangan puasa, sholat aja habis johor, main cerita main. Allahu Akbar, asar tuh. Datang ajan lagi aja. Bukan. Yang pertama kali kita gini, alhamdulillah gitu. Masih dikasih umur, begitu aja udah alhamdulillah. Kan waktu itu kita udah pernah bahas tuh, kata kan sholatlah pada waktunya gitu ya, as-salatu ala waktiha. Sholat itu ada waktunya. Ya kalau misal lagi tanggung, misal di awal waktu nggak bisa, di tengah begitu. Akhir kalau biang bagus kan awal waktu begitu. Kalau orang kerja kan kadang kan tanggung begitu. Allah ngasih itu, iya, ngasih spare saya. Spare waktu gitu. Nah, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang spektakuler gitu, sepanjang waktu dan zaman, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj inilah yang menjadi tonggak kita diperintahkan untuk sholat. Awalnya kan 50 gitu. Ya. Kita 5 aja tuh berat bener. Bagus baginda Rasul ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu disebut kalamullah.
beliau itu paling berani, sering protes. Sering protes begini, betul. Makanya di dalam Quran itu banyak cerita tentang Nabiullah Musa. Salah satu cerita yang pernah yang dikisahkan itu, Nabi Musa pernah protes begini, ya Allah, mengapa manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, begitu. Protes itu Allah, protes Nabi Musa itu. Langsung beliau difirmankan oleh Allah, wahai Musa, silakan engkau menanam padi. Nanam dah, nanam, udah nanam, waktunya panen. Habis dipanen, kan dipisahin tuh ya, dipisahin tuh. Yang padi bagus masuk ke lumbung, yang sisanya ditaruh belumbung apa dibakar? Dibakar kan ya? Kan digeprek-geprek dulu tuh, masuk mesin tuh kalau jadi beras tuh. Yang sisanya dibakar tuh. Tuh, artinya kenapa enggak dimasukin semua? Begitu. Oh iya. Lah sama, kita juga nanti begitu, diseleksi atuh. Masih iya orang kagak sholat, semua ada yang sholat, ada yang nggak sholat, ada yang durhaka, ada yang taat, masuk surga semua. Lo kagak mungkin lah begitu. Kita tuh tahu diri atuh. Kita tuh kira-kira ngitung diri kita pantas kagak masuk surga gitu kan. Nah itu yang peristiwa Isra wal Mi'raj itu panjang kisahnya sebenarnya. Ini ada yang di kitab ini, di Anwarul Bahiyah itu, dari mulai pembedahan dada baginda Rasul, terus naik buruk itu kendaraannya Nabiullah Ibrahim waktu pulang pergi dari Baitul Maqdis ke Mekah. Waktu itu Nabiullah Ismail itu ditinggalkan beliau di Mekah, tandus. Kalau buruk itu kalau lagi turun kakinya manjang ke depan. Kalau lagi naik kaki yang panjang, yang belakang manjang gitu. Melar gitu. Buruk itu. Nah, pada saat Isra itu ada melewati 4 persinggahan. Yang pertama itu kota Madinah, kota yang akan nanti suatu saat baginda Rasul itu menjadi tempat hijrah dan tempat baginda Rasul tinggal. Dulu kan belum tahu nih baginda Rasul, begitu. Satu. Yang kedua di kota Madian. Ketiga di Bukit Tursina atau Gunung Tursina. Ini 2 tempat ini tempatnya Nabi Musa nih. Yang terakhir itu Baitul Lahim. Bethlehem kalau katakan Bethlehem, Baitul Lahim. Itu tempat lahirnya Nabiullah Isa. 4 itu 4 tempat sebelum nanti di Mi'rajkan itu, Isra wal Mi'raj itu, setelah baginda Rasul jadi imam tuh di Palestina itu, diangkat tuh Mi'raj. Yang kita ketahui ada 11 peristiwa. 11 peristiwa yang paling dianggap aneh menurut baginda Rasul. Ada yang pas dilihat itu orang nanam hari ini, panen hari ini. Dia nanam langsung panen. Tanam panen. Nanya ke baginda Rasul, ke Jibril, wahai Jibril, apa gerangan ini kelompok orang ini kok habis nanam langsung panen begitu? Ini adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini termasuk jihad juga nih. Itu masuk ini, lu berat ini. Lu orang pada ngelempre nonton TV, tidur. Lah kita di sini sila aja ya. Iya, mudah-mudahan Allah berikan
keberkahan pada kita semua. Allah ngasih ridho pada kita semua. Yang kedua, salah satunya, yang kedua itu pas lewat baginda Rasul itu wangi. Jibril ini wangi amat, beda deh wanginya. Kisah punya kisah, ternyata itu adalah wanginya keluarga Masyitoh, anak-anaknya dan suaminya. Siapakah Masyitoh ini? Masyitoh ini adalah tukang sisir dari Fir'aun, tukang sisir anaknya. Awal kisahnya lagi nyisirin putrinya Fir'aun. Jatuh tuh sisir, awalnya jatuh nyebut nama Allah sama nambahin celakalah Fir'aun, begitu. Lah anaknya ngedenger, lah emang ada Tuhan selain bapak saya? Ada. Emang engkau nggak takut saya laporin ke bapak saya? Ya kalau emang mau dilaporin, laporin dah, begitu. Udah pasrah. Dilaporin lah, emang ceriwis juga ini anaknya, ngapa bilang lagi kan ya? Bilanglah ke Firaun, kan Firaun terkenal jahat, gagah. Firaun itu ngaku Tuhan karena gagah, nggak pernah sakit. Lah kita kan keterajang hujan gue sumeng, dia kagak sakit. Dibilangin lah, diaduin, matanya merah ngeliatin masih. Emang ada Tuhan selain saya? Ada. Tuhan engkau, Tuhan saya dan Tuhan engkau. Makin marah. Disiapin lah itu kuali gede. Kuali gede bakar. Diceburin atu-atu. Dari anaknya, suaminya, masih ngegolak-golak. Lah emang kalau kita bikin sayur, orang diceburin, berarti kan berapa kejamnya itu orang sampai kayak gitu. Makanya kisah Firaun itu panjang. Ada yang Firaun itu sama Haman itu bikin tangga tinggi biar ngeliat Allah. Bayangin aja Allah pengen dilihat. Makanya waktu debat dengan Nabiullah Musa, saya Tuhan. Emang Tuhan kau kayak gimana? Tuhan saya, Tuhan yang menciptakan bapak engkau dan bapak-bapaknya engkau. Kan langsung diem. Ilok Tuhan dilahirin. Gitu. Masa Tuhan dilahirin? Kan lucu. Pakai logika gitu ngelawan. Nah, ada 11 peristiwa. Yang peristiwa ketiga diantaranya adalah ketika baginda Rasul lewat, itu ada orang yang palanya dipukulin aja. Palanya dipukulin, berdarah, pecah, sampai otaknya keluar. Habis itu utuh lagi, habis utuh dipecahin lagi. Kalau kata kita gila kalau orang gitu. Kalau kata kita, baginda Rasul ngeri ngeliatnya. Ya Jibril itu sampai gitu-gitu amat orang, sampai nemen-nemen amat. Ngapa sih itu orang? Itu gambaran orang yang di dunia nggak mau sholat. Makanya jangan sampai ninggalin sholat. Sholat mah cuma jangan ninggalin ya kita. Makanya sholat pada waktunya itu ada awal, tengah, akhir gitu. Kalau bisa mah awal gitu. Kalau emang melarang-melarang bertengah dah. Jangan sampai ninggalin sholat. Makanya yang pernah guru kita sampaikan itu, yang pernah saya ulang-ulang, sejelek-jeleknya orang, kita jangan pernah ninggalin sholat gitu. Karena sholat itu ikatan kita mau. Waktu kita ngaji sama Habibah Namundir gitu ya, ngapain sih sholat? Dengan sholat itu Allah nolongin kita begitu. Jangan pernah dengerin orang, lu kayak orang alim aja lu sholat. Ya jangan. So alim lu mah, sholat aja udah. Sholat juga, maksiat juga, udah aja dengan sholat. Siapa tahu ntar Allah meninggalkan kita jauh-jauh sama maksiat begitu. Karena pernah ada pertanyaan, termasuk
bagaimana ke guru mulia Habibana Habib Sayyid Al Habib Umar, guru mulia, ditanya bagaimana kalau orang sering maksiat, jangan lepas dari istighfar. Istighfar aja terus sampai 100 kali maksiat itu istighfar aja. Siapa tahu ntar Allah ganti kejelekan menjadi kebaikan. Di antara kita kan kita nggak tahu kan, kemarin Ustadz Ahmad kan bilang ya, saat ini sebenarnya kita ini lagi ditutupin, aib kita ditutupin. Kalau Allah bongkar aib kita, mungkin teman-teman juga nggak mau duduk sama saya. Ih kalor, bau. Kalau dosa bentuk bau gitu, bau kalor. Pada kagak mau. Maknur bau banget gitu, maknur bongkar, malu kita. Makanya Allah udah tutupin gitu. Tapi jangan ngebongkar sendiri. Kadang-kadang kan Allah udah nutup, dia ngebongkar sendiri. Contoh, malam dia misalnya minum minuman, harusnya kan istighfar ya, misalnya. Dia bilang ke teman, gua mabuk, bangga, dan sebagainya. Makanya di bulan ini, bulan Rajab itu bulan istighfar. Makanya dalam sabda baginda Rasulullah SAW yang sering kita dengar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubil istighfar ail makruni bitaubah, rawahu Dailami. Yang artinya begini, baginda Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya, wa dawa'udz dzunubil istighfar, dan obat dosa itu adalah membaca istighfar. Ail makrunu bitaubah, yakni disertai dengan taubat. Gitu. Makanya kita istighfar itu dengan disertai taubat. Astagfirullah. Nanti makanya kita habis sholat itu ya dipimpin termasuk oleh guru kita tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai ketika kita lagi teknya pasti kemarin nangis itu ya, nangis. Kayak tadi aja kan sering tuh kalau lagi baca maulid itu, kita berdiri aja cek gitu, kalau lagi kontaknya gitu. Mungkin Ustaz Irfan sering begitu karena sering udah ke hati begitu. Ya mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita senantiasa diberkahi oleh Subhanahu wa taala, dan biarin segini gue emang ngaji mah emang rada berat. Kagak, kata bapak saya kemana, ngaji mah emang berat. Hidup kagak, mati kagak gitu katanya, kata kakak gitu. Tapi mudah-mudahan Allah kasih istiqomah ke kita semua.